Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PHRI Bali yang diwakili oleh Direktur Eksekutif PHRI Bali. Untuk itu kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, yang sekaligus dalam hal ini mewakili Bapak Gubernur. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, kalau tidak salah Dati dari Gianyar, Karangasem, Jembrane, Buleleng. Demikian juga bapak-bapak yang mewakili selaku staf ahli dari Bupati Jembrane dan Buleleng yang telah hadir pada pagi hari ini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, Ketua Yayasan Madawardi Utama, Direktur Corporate Overseas Training Center Bali, dan kemudian Direktur OTC, saya sebutkan dari yang paling jauh, kalau tidak salah Lampung, kemudian Jembrana, OTC Buleleng, Karangasem, Denpasar, dan Nusa Dua. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut. Kemudian yang kami hormati pula undangan ketua-ketua asosiasi profesi. Bahkan di sini diundang dari asosiasi tingkat nasional, ada Presiden ICA, Chef Henry Blum. Boleh berdiri Chef biar dikenal sama mahasiswa karena beliau sudah artis. Ini beliau. Ya, rekan kami dari IHGMA, kemudian IFBEK, DHA, kemudian housekeeping, dari Human Resource, dan yang lainnya termasuk asosiasi dari SMK tadi yang disebutkan, dan kemudian juga para instruktur dari UTC. Ini yang mencetak tenaga-tenaga kerja handal dari UTC. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah para wisudawan yang di wisuda hari ini, yang didampingi oleh para orang tua yang juga hadir mungkin di ruangan sebelah ya, mengikuti secara semi offline dan online, dan Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia yang sudah ada di acara OTC wisuda OTC pada kali hari ini. Sebelum saya membacakan sambutan dari Bapak Ketua PHRI BPD Provinsi Bali, Bapak Cho Aceh, izinkan saya yang dimandatkan, ditugaskan oleh beliau untuk menyampaikan sambutannya, menyampaikan sedikit salam, pesan terutama kepada para wisudawan, karena biasanya setelah diwisuda, kalau di kampus-kampus lain yang tidak mencetak menjadi tenaga siap kerja, biasanya setelah wisuda siap menjadi pengangguran. Tapi di sini berbeda. Bahkan tadi sebagian besar sudah pernah kerja magang ke luar negeri dan sudah tahu mendapatkan hasil berupa uang dan nilainya tidak sedikit. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk OTC. Dan juga kepada OTC Overseas Training Center Bali yang tadi juga mendapat sambutan dari CTI, kesempatan tahun ini menjadi partner yang luar biasa, dan ini adalah menjadi bagian bagaimana dunia pariwisata di Bali mencetak tenaga kerja yang profesional, handal, ya, cekatan, untuk kemudian menjadi contoh bagi generasi muda terutamanya dalam hal bagaimana kita harus gigih, ya, dibarengi dengan keterampilan yang dimiliki untuk siap bersaing. Dalam hal ini bersaing secara sehat. Pendidikan tentu Bapak Ibu
dan terutama juga para siswa yang hari ini sudah memahami bahwa modal utama untuk menjadi pekerja yang terampil harus mengenyam pendidikan. Petisi salah satunya tadi sudah menyampaikan dalam bentuk laporan oleh ketua dan juga oleh ketua yayasan bagaimana keberhasilan yang dicetak melalui tempat pelatihan ini, dan ini adalah wisuda yang keempat. 4 itu artinya angka yang stabil, ya. Kalau kursi kakinya 4 itu kursinya stabil, meja kursinya kakinya 4 stabil. Ini luar biasa. Tahun ini walaupun deraan pandemik yang luar biasa, tapi kaki Anda sudah 4, jadi stabil. Ini luar biasa. Nah, terutama kepada para wisudawan, saya ada sedikit pesan. Saya ambil dari pesan ini adalah kebijakan atau karakter lokal kita di Bali. Agar Anda juga tidak lupa, karena nanti akan Anda siap menjadi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri, bahwa ada kebijakan lokal yang disebut dengan Panche Siksaning Angaji. Jadi bagaimana kita membekali diri untuk memperoleh pendidikan. Disebut Panche terdiri dari 5. Yang pertama disebut gugu. Tadi begitu saya mendengar Mas Anda, tidak salah kalau saya kutip ucapannya, keyakinan kami hadir. Gugu itu yakin. Yakin dulu Anda hadir, kenapa Anda di OTC. Match sekali antara Panche Siksaning Angaji dengan Mars yang Anda sebutkan tadi. Konsisten. Saya tidak lupa kata-katanya. Kemudian tunjukkan kepada dunia. Masih ingat adik-adik lagu Marsnya? Itu kan kata-katanya tadi. Jadi gugu ini menjadi keyakinan diri Anda untuk menempuh pendidikan. Kalau tidak punya keyakinan, jangan harap kemudian orang lain yakin kepada Anda sendiri. Ya. Kemudian yang kedua disebut dengan teleb. Bahasa Bali teleb itu rajin, kemudian pandai, kemudian tekun. Ya, bayangkan 6 bulan Anda dijejali 1.600 jam pelajaran. Kalau Anda tidak rajin, tekun, itu semua akan lewat begitu saja. 6 bulan kemudian Anda harus praktek. Ya, jadi gugu, kemudian terlebih. Yang berikutnya adalah wiwike. Anda diajarkan untuk bagaimana menganalisa. Pelajaran karakter ada di sana tentang etika, bagaimana mencari teman, ya, bagaimana kemudian bekerja dalam sebuah tim. Kemudian yang berikutnya disebutkan dengan laksana. Ya. Laksana ini menjadi apa yang sudah Anda dapatkan di OTC, yang diinstruksikan oleh instruktur Anda, itulah menjadi pegangan Anda pada saat Anda bekerja di tempat Anda bekerja. Ya, ini luar biasa. Pesan dari leluhur orang Bali yang saya sebutkan tadi itu, ini juga menjadi pegangan Anda dalam mencetak karakter Anda untuk menjadi orang yang profesional. Dan saya ingat satu pesan, ini juga karya dari seorang sastrawan, seorang rohaniawan Bali, ya. Mungkin di antara Bapak Ibu yang kami hormati, para leader sangat mengenal baik beliau. Beliau adalah Ide Pedanda Madi Sidemen. Beliau menulis sebuah geguritan yang disebut judulnya adalah Salampah Laku. Ini saya ingin sampaikan kepada Anda karena pesan moralnya luar biasa. Pesan Salampah Laku yang disebutkan adalah Maya Selacur, tonglah karang sawah, karang awaki tandurin. Guna dusun tu anggon di desa-desa. Maya Selacur artinya Anda harus siap menjadi orang yang hidup sederhana. Mau Anda kaya, apalagi miskin. Kalau miskin Anda tidak sederhana, ya parah hidup seperti itu. Ya. Kemudian tonglah karang sawah. Kalau Anda tidak punya usaha, tidak punya kekayaan, tidak punya tanah, karang dewek ditanduri, diri Anda tanami dengan ilmu pengetahuan. Itulah yang Anda sudah dapatkan setahun di OTC ini. Itulah yang dijajali oleh instruktur Anda untuk kemudian menjadi tenaga kerja yang siap pandang. Guna dusune anggon di desa-desa. Itu yang Anda pergunakan apakah Anda bekerja di Bali, di Indonesia maupun di luar negeri. Ini pesan yang luar biasa. Ya, beliau seorang sastrawan yang umurnya sampai 126 tahun. Beliau tahu jalan untuk pulang dan tahu kapan harus berpulang. Ini luar biasa. Ya, pesan dari orang Bali. Nah, kemudian sekiranya itu menjadi bekal saya dalam hal ini mewakili PHR Bali kepada para wisudawan. Semoga Anda nanti dalam mewujudkan cita-cita Anda bisa mendapatkan kesuksesan sesuai dengan apa yang diharapkan dari tempat Anda memperoleh pendidikan. Saya akan bacakan sambutan singkat dari Bapak
Ketua PHRI Bali, sambutan Ketua PHRI BPD Provinsi Bali, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, salam Indonesia sehat. Puji syukur atas Asung Kertawarunugraha Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, serta atas segala rahmat yang beliau berikan kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul, dan semua atas perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana kita alami bersama, sejak awal tahun ini kita dilanda wabah COVID dan telah membawa kepada perubahan tatanan kehidupan era baru. Hal ini berdampak pada keadaan yang berpengaruh pada semua sisi kehidupan, termasuk dunia pariwisata. Dalam berjalannya waktu, keadaan dan upaya kita bersama berharap agar dunia pariwisata bisa kembali dalam keadaan normal dengan new normal dan menerapkan protokol kesehatan. Di satu sisi dalam dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan pariwisata di Bali, saat sekarang ini masih bisa berjalan walaupun dengan sistem pendidikan dan proses menyesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat sekarang ini. Dalam penyediaan sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja pariwisata yang profesional di Bali, dengan lulusan yang siap bekerja di industri pariwisata, tersedia dalam jumlah yang sangat cukup dan semakin tahun perkembangannya semakin baik. Overseas Training Center (OTC) Bali sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mencetak tenaga kerja siap pakai, baik untuk lokal, nasional, dan internasional, melalui wisuda keempat tahun 2020 dengan tema SDM Unggul, Vokasi Kuat, Menguatkan Indonesia, diharapkan tetap memberikan kontribusi dalam menjaga kualitas sumber daya manusia pariwisata. PHRI Bali sebagai asosiasi pariwisata dan salah satu stakeholder pariwisata yang ada di Bali sangat berharap tenaga kerja bidang kepariwisataan yang dicetak melalui lembaga pendidikan ini, tentunya OTC, menjadi sumber tenaga kerja yang handal, terampil, berkualitas, dan profesional. Semoga Overseas Training Center Bali tetap menjaga mutu lulusan siswa yang dicetak sehingga nama baik tenaga kerja khususnya dari Bali bisa tetap dijaga dan eksis di dunia pariwisata. Selamat kepada seluruh wisudawan. Om Santi 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 Om. Denpasar, 4 Desember 2020, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Badan Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Ketua Profesor Dr. Insinyur Cokorde Oke Arte Adano Sukawati, MSI. Sebelum saya mengakhiri, tadi di awal saya senang melihat bagaimana OTC memberikan semangatnya. Mungkin adik-adik wisudawan bisa sambut yel-yel saya ya. OTC, salam sukses. Mantap, terima kasih.